Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Alfana Pramudia Putra Skoco, dan hari ini saya akan membahas tentang penguat tegangan membalik dan penguat tegangan tak membalik dengan penguatan tinggi. Untuk yang pertama, penguat tegangan membalik atau inverting voltage amplifier. Rangkaian yang akan saya terapkan pada aplikasi Proteus seperti ini. Langsung saja kita ke aplikasi Proteus. Seperti inilah rangkaian pada Proteus. Untuk langkah pertama, sebelum percobaan dimulai, isilah tabel 1 dengan menghitung R3, menghitung perolehan atau gain dalam desibel. Untuk nilai R tersebut, berikan sinyal kecil ke input kira-kira 100 mV. Catatlah gain dari penguat, isilah tabel 1 untuk gain dan bandwidth terukur. Ya, inilah tabel hasil dari perhitungan yang sudah saya lakukan. Untuk langkah kedua, ukurlah impedansi input pada gain 100 dengan cara memasang resistor seri dengan generator fungsi. Ukurlah beda tegangan yang terjadi pada resistor seri tersebut. Langsung kita ke aplikasi Proteus. Seperti pada langkah kedua, kita akan memasukkan R1, R2, dan R3 sesuai dengan gain 100. R2 sebesar 100 kilo ohm, R1 1 kilo ohm, dan R3 1 kilo ohm. Lalu kita amati gelombang pada osiloskop. Seperti inilah gelombang yang ditampilkan pada osiloskop. Dan inilah tegangan keluaran dari rangkaian ini. Berubah-ubah. Untuk beda tegangan pada impedansi input gain 100, 47,7 mV, namun hasil yang ditampilkan pada voltmeter berubah-ubah atau tidak tetap. Untuk langkah selanjutnya, dengan mengganti nilai C1, buatlah agar penguat mempunyai frekuensi crossover pada frekuensi tinggi sebesar 12 kHz, catat besarnya kapasitor tersebut. Ini sudah saya hitung untuk mengganti C1 dengan nilai sebesar 1,3 nanofarad. Langsung kita ke aplikasi Proteus untuk melihat gelombangnya. Sesuai dengan langkah 3 tadi, R2 kita ganti dengan 10 kilo ohm, lalu C1 kita ganti dengan 1,3 nanofarad. Lalu kita akan melihat hasil dari gelombang osiloskop. Dan mengganti frekuensi sebesar 12 kHz. Seperti inilah gelombang yang ditampilkan pada osiloskop. Untuk langkah selanjutnya, dengan mengganti nilai C2, buatlah agar penguat frekuensi crossover pada frekuensi rendah sebesar 10 Hz, catat besarnya kapasitor tersebut. Apakah ada perubahan pada roll-off, frekuensi tingginya, berapa bandwidth rangkaian. Untuk kapasitornya sendiri sudah saya hitung dan menghasilkan nilai 1,5 mikrofarad. Dan untuk gelombang yang ditampilkan pada osiloskop seperti ini. Seperti gambar di samping perhitungan. Lalu untuk langkah selanjutnya, tentukan nilai R1 dan R2 untuk penguatan tegangan 5000 pada 1 kHz.
Saat gain 5.000, maka diperkirakan R1 sama dengan 1.000 ohm, R2 sama dengan 5 mega ohm. Karena penguatan tegangan sama dengan R2 dibagi R1, sama dengan 5M dibagi 1K, sama dengan 5.000. Dan hasilnya cocok dengan saat gain 5.000. Untuk tugas dan pertanyaan. Rancanglah dua sistem penguat yang keduanya memiliki dua masukan yang sama, tetapi keluarannya berbeda fasa 180 derajat. Dan kedua keluarannya mempunyai amplitudo yang sama. Kedua penguat tersebut memiliki titik roll-off pada 3 kHz. Hitunglah gain dalam dB dari kedua penguat tersebut. Rangkaian yang saya miliki ada dua, rangkaian non-inverting dan rangkaian inverting. Penghitungan gain desibel pada kedua penguat untuk permisalannya RF sama dengan 50 kilo ohm dan R1 sama dengan 1000 ohm. Untuk yang ditanya adalah gain desibel pada kedua penguat. Untuk jawabannya, gain desibel inverting memiliki nilai 33,97 desibel dan gain desibel non-inverting mempunyai nilai 34,15 desibel. Untuk pertanyaan nomor 1, jika Anda menggunakan IC liner OP amplifier sebagai penguat inverting, sinyal masukan diumpankan ke kaki 2. Nomor 2, pada penguat inverting, jika resistor umpan balik R2 sama dengan 200 kilo ohm dan R1 sama dengan 1000 ohm, maka penguatan dari penguat tersebut akan sama dengan seperti ini perhitungannya. Untuk diketahui R2 sama dengan 200 kilo ohm, R1 sama dengan 1000 ohm. Untuk ditanya ada gain untuk desibel, dan jawabannya gain desibel tersebut ada 46 desibel. Nomor 3, dari data komponen IC MC3403, impedansi input tipikal adalah sebesar dari data komponen IC MC3403, ketentuan nilai impedansi input tipikal sebesar 75 ohm. Dengan mengganti kapasitor yang terpasang pada umpan balik akan menyebabkan perubahan pada batas frekuensi. Mengganti kapasitor yang terpasang pada umpan balik akan menyebabkan perubahan pada batas frekuensi yang dapat mempengaruhi impedansi output. Di mana semakin besar kapasitor, maka semakin kecil batas frekuensinya. Begitu pula, semakin kecil kapasitor, maka semakin besar batas frekuensinya. Itu tadi adalah penguat tegangan membalik. Sekarang saya akan membahas tentang penguat tegangan tak membalik dengan penguatan tinggi, high gain non-inverting voltage amplifier. Untuk yang pertama, kita akan menunjukkan rangkaian ini dan saya terapkan pada aplikasi Proteus. Langsung saja ke aplikasi Proteus. Seperti inilah rangkaian yang sudah saya terapkan pada aplikasi Proteus. Dan untuk langkah-langkahnya, kita kembali ke PPT. Untuk langkah pertama, sebelum percobaan dimulai, isilah tabel 1 dengan menghitung R3, menghitung perolehan atau gain dalam desibel. Untuk nilai R tersebut, berikan sinyal kecil ke input kira-kira 100 mV. Catatlah gain dari penguat, isilah tabel 1 untuk gain dan bandwidth saat ukur. Di sini sudah ada rumus yang sudah saya cantumkan untuk menghitung R3, Rout, dan gain dalam desibel. Untuk R3-nya sendiri, saya sudah membuat perhitungan untuk R3 seperti ini. Dengan R3 yang pertama sebesar 112,5 ohm, R3 yang kedua sebesar 101,02 ohm, R3 yang ketiga sebesar 100,1 ohm. Untuk langkah selanjutnya, ukurlah impedansi output pada gain 100 dengan cara memasang rangkaian kapasitor kopling C2 dan resistor beban RL. Anda dapat menggunakan beban variabel, nilai resistansi beban yang menyebabkan Vout turun menjadi setengahnya adalah sama dengan Rout. Langsung kita ke aplikasi Proteus-nya.
Sesuai dengan langkah nomor 2, saya akan mengganti R2 dengan nilai 9,9 kilo ohm dan untuk R3 sebesar 101,02 ohm. Lalu kita akan melihat gelombang pada osiloskop. Seperti inilah gelombang yang ditampilkan pada osiloskop, dan kita akan mengetahui Vout dan Vin pada rangkaian ini. Pada gain 100 digunakan, R2 sama dengan 9,9 kilo ohm, seperti yang sudah saya contohkan di rangkaian tadi, dan R3 sama dengan 101,02 ohm. Untuk VO maksimal yang dihasilkan pada rangkaian sebesar 4,95 volt. Lalu selanjutnya, rangkaian VO turun menjadi setengahnya ketika gain 100. Terlihat VO turun menjadi setengahnya yaitu 2,5 volt atau hasil pembulatan. Karena sebenarnya hasilnya adalah 2,475 volt. Karena di proses mengalami pembulatan menjadi 2,5 volt. Ketika RL diubah menjadi 915 ohm. Terlihat di sini pada gelombang osiloskopnya. Ini untuk Vout-nya turun yang tadi awal 4,95 menjadi 2,50 volt. Lalu langkah selanjutnya, berapa nilai input puncak ke puncak yang tidak menyebabkan keluaran terpotong. Pada percobaan di gain 1000, yaitu R1 sama dengan 100 ohm dan R2 sama dengan 99,9 kilo ohm, karena pada gain 1000 ini menghasilkan gelombang output yang terpotong, terlihat pada gambar gelombang puncak-puncak terpotong. Inilah hasil yang ditunjukkan pada osiloskop saat gain 100 dengan input 100 ohm dan R2 sama dengan 99,9 kilo ohm. Di sini ada perpotongan gelombang dan dengan V output 13,9 volt. Setelah itu, coba untuk menaikkan input sinyal menjadi sekitar 5 kHz. Terlihat bahwa hasil gelombang output dari puncak ke puncak tidak terpotong. Untuk frekuensi sendiri 5 kHz, untuk Vin 50 mV, untuk Vout-nya sama dengan 9,1 volt. Seperti yang sudah ditunjukkan pada gelombang di osiloskop, di sini terdapat hasil dari Vout sebesar 9,1 atau 9,10 volt, dan ini adalah Vin sebesar 50 mV. Untuk tugas dan pertanyaan, untuk tugas, IC MC3403 adalah IC dengan jumlah penguat operasional di dalamnya. Ada 4 buah. Rancanglah sistem penguat beberapa tingkat dengan penguat operasional tersebut. Catatlah hasilnya. Seperti inilah rangkaian yang sudah saya dapatkan, dan saya misalkan Vin sama dengan 50 mV, Rin 1 sama dengan 20 ohm, Rf1 sama dengan 170 ohm, Rin 2 sama dengan 2000 ohm, Rf2 sama dengan 15.000 ohm, Rin 3 sama dengan 120 ohm, Rf3 sama dengan 350 ohm, Rin 4 sama dengan 220 ohm, dan Rf4 sama dengan 560 ohm. Langsung saja kita terapkan pada aplikasi Proteus. Seperti inilah hasil rangkaian yang sudah saya terapkan pada aplikasi Proteus. Untuk yang pertama, kita akan mencari Vin-nya dulu. Untuk Vin-nya sendiri, bisa kita lihat gelombang yang dihasilkan pada osiloskop seperti ini. Dengan Vin
sebesar 50 mV. Untuk Vout-nya sendiri seperti ini, rangkaian yang untuk mencari Vout. Lalu seperti inilah gelombang yang dihasilkan pada osiloskop. Hasil pengukuran pada Proteus untuk input seperti ini gelombangnya, seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, dan untuk output gelombangnya seperti ini. Terlihat gelombang A yang berwarna kuning menghasilkan Vout sama dengan 500 mV. Gelombang B yang berwarna biru menghasilkan 4 volt. Gelombang C yang berwarna merah menghasilkan 10,6 volt. Dan gelombang D yang berwarna hijau menghasilkan 10,7 volt. Dan untuk tegangan inputnya sendiri bernilai 50 mV seperti ini. Gain pada hasil pengukuran Proteus, dari hasil pengukuran didapat tegangan penguat A sama dengan 10, tegangan penguat B sama dengan 80, dan tegangan penguat C sama dengan 212, lalu tegangan penguat D sama dengan 214. Untuk penguatan tegangan totalnya 516 kali, dan gain dalam desibel bernilai 554,25 desibel. Untuk hasil perhitungannya, seperti ini, sudah saya hitung, dan dengan hasil akhir, gain dalam desibel sebesar 59,32 desibel. Untuk pertanyaan, nomor 1, pada penguat inverting, jika resistor umpan balik R2 sama dengan 100 kilo ohm dan R1 sama dengan 1000 ohm, maka penguatan dari penguat tersebut akan sama dengan 100 ohm, sudah saya hitung. Dan untuk nomor 2, dari data komponen IC MC3403, impedansi input tipikal adalah sebesar 1 mega ohm. Dan sudah ada pada tabel di bawah ini. Lalu untuk nomor 3, dengan mengganti kapasitor kopling C2 menjadi lebih besar, maka akan menyebabkan batas frekuensi bawah menjadi kapasitor Z2 berfungsi sebagai kapasitor umpan balik yang menyebabkan perubahan batas frekuensi atas dan juga mempengaruhi impedansi output. Jika kapasitor kopling C2 diubah menjadi lebih besar, maka akan menyebabkan batas frekuensi bawah menjadi semakin kecil. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.